Selama berabad-abad, Amerika telah diserang beberapa kali dalam sejarahnya, tetapi tidak ada invasi yang berhasil menaklukkannya, apalagi negara ini juga menduduki 48 wilayah bagian sejak Perang 1812. Akan tetapi, hal itu tidak menghentikan negara-negara asing untuk mencoba merencanakan invasi ke Amerika Serikat. Daratan Amerika Serikat memiliki dua perbatasan besar, dan dipisahkan dari Eurasia oleh dua samudera dan memiliki banyak penghalang lain yang akan menggagalkan setiap upaya invasi ke daratan Amerika Serikat. Namun jika tetap ada invasi ke Amerika Serikat, apa sajakah strategi yang akan digunakan Amerika untuk merespon invasi tersebut? Berikut adalah reaksi dan pertahanan Amerika Serikat untuk menghadapi invasi dari negara asing. Pertahanan Amerika difokuskan pada pencegahan dan penahanan setiap negara yang melakukan invasi ke wilayah Amerika Serikat. Baik dari darat, laut atau udara, Amerika akan mengaktifkan senjata nuklirnya untuk mempertahankan wilayahnya, karena Amerika Serikat telah menggunakan strategi itu sejak Perang Dingin dengan Uni Soviet. Arms Control Association mencatat bahwa Amerika Serikat memiliki persenjataan nuklir terbesar kedua setelah Rusia. Senjata nuklir ini memungkinkan Amerika Serikat untuk menyerang balik musuh dan melindungi sekutu, serta dirinya sendiri. Dilansir tulisan War on the Rocks, Amerika Serikat memiliki 800 pangkalan militer yang tersebar di luar negeri yang berfungsi untuk memproyeksikan kekuatan dan juga mencegah musuh yang akan menyerang, dan menduduki negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat, seperti Korea Selatan, Polandia, Turki, kawasan Baltik, Eropa Barat. Jika ancaman terdeteksi, pangkalan-pangkalan ini memungkinkan tentara Amerika Serikat untuk menyebar dengan cepat ke luar negeri dan menetralisir ancaman dari sumbernya. Kebijakan tersebut dilakukan agar konflik tidak mencapai daratan AS. Beberapa organisasi, seperti Cato Institute, menyarankan agar pangkalan militer AS ditutup, sebab lembaga tersebut berpendapat bahwa pangkalan tidak diperlukan karena Amerika Serikat sudah terpisah secara geografis dari Eurasia oleh dua samudera. Artinya, Amerika Serikat sudah cukup aman dan tidak memerlukan penyebaran tentara ke luar negeri untuk melindungi daratan. Sejauh ini, invasi kemungkinan besar berasal dari Cina atau Rusia. Sebab latihan Angkatan Laut Rusia dan Cina telah menimbulkan kekhawatiran akan tumbuhnya pengaruh Cina di Hawaii. Dalam situasi ini Amerika Serikat dipaksa untuk mempertahankan pantai barat. USNI mencatat bahwa sisi militer Cina yang semakin kuat, maka pergerakan seperti ini akan sangat membahayakan dan mengancam Guam dan Hawaii. Armada Pasifik Amerika Serikat akan bergerak dan ditugaskan untuk menahan kekuatan Cina, dan Taiwan akan dijadikan garis pertahanan pertama. Melansir laporan National Defense Magazine, Departemen Pertahanan telah membentuk Pacific Deterrence Initiative untuk mencegah skenario semacam ini. Tetapi jika gagal, daratan secara teoritis akan menghadapi risiko invasi, jika musuh unggul secara logistik. Dilansir laman The World, NATO didirikan untuk mencegah dominasi Uni Soviet atas Eropa Barat yang dilanda perang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, Eropa yang didominasi Soviet akan menimbulkan ancaman bagi wilayah Amerika Serikat. Selama Perang Dingin, Uni Soviet memang memiliki rencana untuk melakukan invasi melalui pantai timur dan Greenland. Jadi, jika semua negara NATO di Eropa dibentuk menjadi blok pertahanan yang diperkuat dengan pangkalan Amerika Serikat dan didukung dengan pencegahan nuklir, maka Uni Soviet akan kesulitan menduduki Eropa Barat dan wilayah Amerika Serikat. Baltik juga menjadi titik yang rawan. Akan tetapi, NATO telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Republik Baltik dari campur tangan Rusia melalui rudal dan pencegahan konvensional. Tapi meskipun jika NATO hancur, masih akan ada satu lagi hambatan besar jika ingin invasi Amerika, yaitu Greenland.
Greenland sudah lama diketahui sebagai landasan peluncuran untuk invasi, sejak 1941. Sebagaimana yang dijelaskan Coast Guard Aviation Association, aktivitas Jerman di Greenland membuat Amerika Serikat membangun pangkalan militernya di sana. Hal tersebut juga memancing Soviet untuk berencana menggunakan pulau itu dan Arktik dalam invasi ke Amerika Serikat. Dengan demikian, Amerika Serikat berusaha mempertahankan kehadiran militernya di Greenland, jadi seandainya NATO jatuh, Amerika Serikat masih memiliki garis pertahanan lain untuk dijadikan sandaran. Namun saat ini, Greenland telah menjadi medan pertempuran antara Amerika Serikat, Rusia, dan Cina atas perebutan sumber daya Arktik. The Wall Street Journal mencatat bahwa Rusia ingin mengalahkan Amerika Serikat di Kutub Utara dengan membangun kapasitas militernya untuk mengancam pangkalan Amerika Serikat di Greenland. Dengan segala persiapan yang intensif, Pangkalan Udara Thule bertugas melindungi wilayah dari serangan nuklir dan juga memastikan bahwa pesawat Rusia tidak menyerang Amerika Serikat bagian utara dari Kutub Utara. Jika terjadi invasi, Greenland adalah garis pertahanan pertama benua Amerika Utara sebelum mencapai daratan Amerika Serikat. Greenland adalah setengah dari strategi pertahanan Arktik, Amerika Serikat. Separuh lainnya adalah Alaska, yang memegang gelar satu-satunya bagian wilayah Amerika Serikat yang diduduki oleh tentara asing sejak Perang 1812, yaitu pasukan Jepang. Jepang menyerbu pulau-pulau laut dan berusaha mendirikan pangkalan militer di sana dan akan memblokir ekspansi AS di Pasifik. Invasi Jepang tersebut menunjukkan betapa strategisnya Alaska untuk melakukan penyerangan. Saat ini, Alaska kembali menjadi persaingan global, kali ini antara Amerika Serikat dan Cina. Dikutip laporan Arctic Today, pada September 2021, penjaga pantai Amerika Serikat bertemu dengan kapal perang Cina di dekat Kepulauan Aleutian. Sebagai tanggapan, militer Amerika Serikat memperkuat dan mempercepat pembangunan militernya di Alaska. Jika tentara asing berhasil mencapai wilayah Amerika Serikat, pertahanan terbesar adalah amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen kedua awalnya ditulis untuk mencegah penjangkauan federal atas hak-hak warga negara. Namun milisi warga bersenjata ini tidak hanya mampu memeriksa penjangkauan federal, ia juga berfungsi sebagai tentara ad hoc yang dapat diterjunkan jika terjadi invasi bersenjata ke daratan. WAMU mencatat bahwa warga sipil Amerika, banyak di antaranya termasuk veteran tempur, memiliki sekitar 400 juta senjata dengan berbagai tingkatan. Meskipun politisi dan aktivis telah menyerukan pencabutan amandemen kedua, Forbes mencatat bahwa masyarakat bersenjata dianggap aman dan mampu mencegah invasi asing.